Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, kita dapat jumpa kembali di channel kesayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, harapan serta doa kami semoga sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, setiap orang yang bertaubat adalah orang yang beruntung. Seseorang tak akan beruntung kecuali dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar taubat kita dapat sungguh-sungguh dan diterima Allah, maka dibutuhkan syarat. Tentu saja syarat-syarat terbaik yang dibutuhkan untuk diterima taubat ini dalam kitab Majelis Syahri Ramadan, Syekh Muhammad bin Syahih Utsaimin mengatakan, taubat yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla adalah taubatan nasuha, yang tulus, yang mencakup 5 syarat. Syarat taubatan nasuha ini menurut Syekh Al-Utsaimin antara lain: yang pertama, taubat dilakukan dengan ikhlas, yaitu tidak sah taubat seseorang kecuali dengan ikhlas, dengan cara menunjukkan taubatnya tersebut semata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dan penghapusan dosanya. Artinya, yang mendorong untuk bertobat adalah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengagungannya terhadap Allah, harapannya untuk pahala, disertai rasa takut akan tertimpa azab dari Allah. Ia tidak menghendaki dunia sedikit pun, dan juga bukan karena ingin dekat orang-orang tertentu. Jika ini yang dia inginkan, maka taubatnya tidak akan diterima, karena ia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia bertaubat demi mencapai tujuan-tujuan dunia yang dia inginkan. Yang kedua yaitu menyesali atas dosa yang pernah dilakukan.
Hal ini sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah dan luluh di hadapannya, serta murka pada hawa nafsu sendiri yang terus memujuknya untuk melakukan keburukan. Taubat seperti ini adalah taubat yang benar-benar dilandasi akidah, keyakinan, dan ilmu. Yang ketiga yaitu segera berhenti dari perbuatan maksiat. Jika maksiat atau dosa itu disebabkan karena ia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka harus langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut seketika itu juga. Jika dosa atau maksiat kita meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, maka dia bergegas untuk melakukan yang diwajibkan itu seketika itu juga. Dan banyak contoh lainnya. Misalnya, bila dosa maksiat itu kepada manusia harus diselesaikan dengan manusia itu juga. Contoh yang lain, apabila berubah harta harus menunaikannya kepada pemiliknya dan tidak diterima tobatnya kecuali dengan menunaikannya. Contohnya, jika mencuri harta dari seseorang lalu bertaubat dari hal itu, maka kamu harus menyerahkan hasil curian tersebut kepada pemiliknya. Apabila kemaksiatan yang dilakukan terhadap orang lain yang berupa pemukulan atau sejenisnya, maka datangilah ia dan mudahkanlah ia untuk membalas memukul kamu seperti kamu memukulnya. Apabila yang dipukul punggung, maka punggung yang dipukul, dan bila kepala atau bagian tubuh lainnya, maka hendaklah ia membalasnya. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghilangkan keburukan, dan taubat seseorang dari dosa tertentu tetap sah, sekalipun ia masih terus-menerus melakukan dosa yang lain. Karena perbuatan manusia itu banyak macamnya dan imannya pun bertingkat-tingkat. Namun orang yang bertaubat dari dosa tertentu itu tidak bisa dikatakan ia telah bertaubat secara mutlak. Dan semua sifat-sifat terpuji dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang bertaubat hanya bisa diraih dengan bertaubat dari seluruh dosa-dosanya. Yang berikutnya, yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang, karena ini merupakan buah dari taubatnya. Dan sebagai bukti kejujuran pelakunya, jika ia mengatakan telah bertaubat, namun ia masih bertekad untuk melakukan maksiat itu lagi di suatu hari nanti, maka taubatnya saat itu belum benar, karena taubatnya hanya sementara. Si pelaku maksiat ini hanya sedang mencari momen yang tepat saja. Taubatnya ini tidak menunjukkan bahwa ia membenci perbuatan maksiat itu, lalu menjauh darinya dan selanjutnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kelima yaitu tobat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis,
Jika tobat itu dilakukan setelah habis waktu diterima tobatnya, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhirnya waktu penerimaan tobat itu ada dua macam. Pertama, bersifat umum, berlaku untuk semua orang. Dan yang kedua, bersifat khusus untuk setiap pribadi. Yang bersifat umum adalah terbitnya matahari dari arah barat. Jika matahari telah terbit dari arah barat, jika matahari telah terbit dari arah barat, maka saat itu tobat sudah tidak bermanfaat lagi. Seperti firman Allah, pada hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Maksud dari sebagian ayat Rabbmu dalam firman Allah di atas adalah terbitnya matahari dari arah barat, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa taubat diterima sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya, yaitu dari arah barat. Maka jika dia terbit, akan ditutup setiap hati dari hidayah, sehingga yang ada hanya apa yang ada di dalam hatinya saja, dan cukuplah bagi manusia amalannya, sehingga dia tidak bisa beramal kebaikan lagi. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan sanadnya hasan, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang bersifat khusus adalah saat kematian mendatangi seseorang. Ketika kematian mendatangi seseorang, maka taubat sudah tidak berguna lagi baginya dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, sehingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 18. Dalam hadis lain dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selama nyawanya atau rohnya belum sampai kerongkongan.
Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Apabila tobat itu telah terpenuhi seluruh syaratnya dan diterima, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang ia telah berbuat darinya, sekalipun jumlahnya sangat banyak. Seperti yang Allah firmankan, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang bertobat, yang kembali dan berserah diri kepada Rabb-Nya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surat An-Nisa ayat 110. Demikianlah syarat-syarat taubat yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan tentang 5 syarat taubat nasuha. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Semoga Allah selalu meridhoi serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.